Yo, kembali ke channel gua. Ya, jujur aja gua udah mengumpulkan beberapa informasi mengenai DC Comics Indonesia. Tapi ini bagi kalian yang masih menunggu banget untuk Resident Evil 8 gua, tenang, gua akan tamatin tapi gua akan sekat-sekat mengenai dengan konten DC Comics Indonesia. Jadi seperti ini. Gua buat video ini cukup gedek sih tentang Warner Bros. Ya, mohon maaf ya, gua nggak respect banget setelah mereka udah restore standard first di Twitternya mereka. Sekarang nambah masalah baru lagi, anti sniper dan segala macem. Aduh, ini ada 4 konten yang akan gua katakan di video ini, karena ada 4 inti, ada 4 berita yang akan gue sampaikan di satu video ini, karena biar durasinya biar panjang banget sekalian lah, bodoh amat. Tapi di sini inilah seriusnya gua agak kesel banget dengan Warner Bros. Karena aduh, ini tambah makin kacau. Aduh, ini gue nggak tahu lagi apa yang dibikin oleh Warner Bros. Itu gue nggak tahu lagi lah. Gue nyerah lah masalah mereka itu. What the hell gitu. Sekarang mereka tuh nggak mau mengakui ini si Henry Cavill sebagai Superman, diribut sama Black Superman. Bukan Black Superman lagi, Black Kal-El. Astaga, gila, kesel banget gue. Makanya gue sempet tanya ke YouTuber favorit gue, yaitu Bang Gema Show Indo. Ya, kalau kalian ingin tahu, gue tanya ke Bang Gema Show di mana, itu ada di video ini nih. Nah, ini videonya, kalian bisa cek aja. Itu kalau nggak salah gue tanya di menit 46, kalau nggak salah 45 atau 46, gue lupa, pakai di menit 40 pokoknya gue tanya seperti itu. Oke, ya itulah menurut Bang Gema. Itu gue dapat informasi dari Bang Gema seperti itu. Jadi ternyata Warner Bros tuh gini-gini. Nah, gitu, kalian bisa cek aja di videonya. Tapi jelas gue akan rangkum di sini di dalam video ini untuk memperjelas apa yang terjadi di Warner Bros sebenarnya. Oke, seperti apa videonya? Langsung kita masuk segmen ke DC Comics Indonesia. Oke, ya, jadi seperti yang kalian tahu bahwa gue akan bahas mengenai 4 hal yang akan gue sampaikan di video ini. Yang pertama, gue ingin sampaikan mengenai anti Snyder. Ya, mohon maaf nih, Zack Snyder udah konfirmasi ke salah satu podcast YouTuber di luar sana ya. Zack Snyder udah konfirmasi kalau di dalam Warner Bros, di dalam produksi Warner Bros itu ada oknum yang setuju untuk tidak menyukai semua hal yang dibuat sama Zack Snyder. Karena seperti yang kalian tahu bahwa Warner Bros itu maunya Justice League atau DC ini itu PG-13 sama kayak MCU, bisa menyaingi MCU. Tapi kan Zack Snyder kan ingin punya universe sendiri dan ingin dark. Oke, ingin dark karena DC memang seperti itu pada dulu, dark memang bawahnya. Tapi ya Warner Bros gak mau, Pak. Nah, ini adalah masalahnya. Zack Snyder punya ininya sendiri. Sebenarnya Warner Bros maunya seperti itu karena Warner Bros kan yang punya duit kan ya. Jadi dia pengen membuat DC itu kayak Marvel, kayak MCU, penuh jokes, penuh apa ya, plek kayak MCU. Cuman Zack Snyder gak mau, dia punya pendirian sendiri. Dia itu Zack Snyder itu orangnya gak pentingin duit, Pak. Sebenarnya Zack Snyder itu orang yang gak pentingin duit. Dia orangnya sangat-sangat idealisme. Itulah Zack Snyder. Dia tuh pengen karyanya itu makin blow up, blam. Nah, banyak yang suka, profit masuk. Nah, sekarang masalahnya Warner Bros pengennya DC jadi MCU. What the fuck is this? Kesel gue liat. Jadi anti Snyder ini ya, katanya dia pada saat di podcast itu kayak orang-orang yang nggak suka sama dia, nggak suka sama konten yang dia buat mengenai DC, makanya mereka memboikot Zack Snyder Justice League. Gua nggak tahu kenapa. Why Warner Bros, kenapa mereka kok nggak lihat apa yang fans suka gitu loh? Nggak tahu tuh kenapa mereka nggak lihat ratingnya orang-orang suka tuh Zack Snyder Justice League, bahkan orang MCU pun suka. Gila loh. Makanya aduh, ini gue nggak tahu kenapa apa yang dibikinkan oleh si Warner Bros. Gue nggak tahu lagi dah. Gue sekarang udah hilang respect banget sama mereka. Terutama lagi setelah ulang tahun Henry Cavill ya, pemeran Superman di recast, tiba-tiba Warner Bros ingin meribut Superman Henry Cavill jadi The Black Superman. Wujud mereka akan mengulang historinya Kal-El dari Krypton seperti apa dengan versi kulit hitam. What the fuck, itu lo kesel gue. Ada apa sih ini? Gak jelas nih Warner Bros kayak apa. Karena gini. Gue tahu alasannya Warner Bros adalah oh ini kan multiverse gini. Bangsat, kesel gue lihat. Jadi masuknya mereka itu ingin membuat universe baru ya. DC kan udah mulai multiverse sejak The Flash season kedua kan ya dari CW. Sekarang
aduh kesel gue liatnya. Gini. Kalau memang sebenarnya ada di komik ada Black Superman memang ada sebenarnya ada. Kayak Spider-Man yang versi kulit hitam si Miles Morales, cuma kan itu kan masih di universe yang sama. Tapi di sini kesel gue. Jadi kalau kalian belum baca komik, yang memang secara pribadi gue belum baca komiknya sama sekali, karena ini gue dapatkan infonya dari Bang Gema Show Indo dan juga para kalian yang sudah baca komiknya mengenai Black Superman. Jadi dia itu sebenarnya adalah Falzot, Pak. Oke, nama identitas Krypton itu adalah Falzot. Dan Falzot itu adalah sudah pernah di-reveal di seriesnya Krypton. Itu ada tayang di channelnya Sci-Fi. Nah, kalian bisa tonton aja 2 seri Krypton. Itu mereka jalan cerita Superman ya, itu dikacaukan oleh General Zod dari masa depan. Dan akhirnya anak yang lahir bukan Jor-El, melainkan adalah si Falzot. Nah, keturunan Zod ini akan bertambah-tambah dan akhirnya menjadi penyelamat dunia. Itu di versinya si Krypton, seriesnya Krypton. Nah, gitu. Jadi di sini yang gue lihat, aduh kenapa nggak Falzot yang akan dibuat cerita? Kenapa harus Black Superman untuk mengulang ceritanya Kal-El? Kenapa? Why gitu loh. Gue sampai aduh, kenapa mereka nggak respect sama Henry Cavill dan semua aktor-aktor Justice League lainnya? Karena gue baru tahu ternyata dari Bang Gema udah memperjelas informasi yang gue cari selama ini. Ternyata selama ini pada saat pembuatan Zack Snyder Justice League ya, itu ternyata Henry Cavill, Ben Affleck, sama Ezra Miller, Ray Fisher, Gal Gadot, semuanya yang ikut dalam partisipan Justice League itu, termasuk Jared Leto sekalipun, mereka tidak dibayar oleh Zack Snyder karena mereka sangat-sangat respect sama Zack Snyder karena dia ingin membuat universe-nya DCU ini menjadi lebih kental sesuai dengan visinya dia, sesuai feel-nya DC sebenarnya. Makanya mereka tuh gue salut banget dengan para aktor-aktor ini yang rela tidak dibayar untuk mengerjakan apa yang ingin divisualisasikan oleh Zack Snyder. Ini yang gue suka dari mereka tuh, respect banget dengan Zack Snyder. Makanya sampai filmnya bagus. Makanya di HBO Go, kalau kalian udah langganan HBO Go, HBO Max, itu kalian bisa lihat trendingnya itu selalu Zack Snyder Justice League sampai sekarang. Jujur kalian cek aja di HBO Go, bagi kalian yang masih langganan dengan HBO Max ya, cek aja lah bahwa yang masih trend itu adalah Zack Snyder Justice League. Gila, aduh, makanya tuh kenapa WB gak melihat value-nya gitu. Gue gak tahu kenapa apa yang dibikin oleh Warner Bros. Karena ada anti Snyder lah atau gimana lah. Ya lu sebagai yang punya duit lah harusnya mengerti lah. Ini loh yang udah dibangun Zack Snyder itu ternyata udah bagus. Jadi begini, ribut Black Superman, what the fuck is this gitu loh. Aduh, out of nonsense banget lah. Mohon maaf ya gue harus ngomong gini ya, karena itu menurut gue gak masuk akal banget, jujur aja. Aduh, sebenarnya gitu, ngomong kita nyebrang ke sebelah ya, mohon maaf ya. Gue langsung nonton MCU fase 4. Jujur, fase 4 ini menurut gue bagus banget, Pak. Bagus banget fase 4. Gue sebagai orang yang gak terlalu suka dengan MCU, gue salut banget tuh tanpa filmnya Shang-Chi, Pak. Gue penasaran banget dengan Shang-Chi karena gue lihat Shang-Chi yang dibangun di sini adalah hero Chinese hero. Oke, jadi gue pengen lihat dia tuh seperti apa. Lihat itu adalah anaknya The Mandarin sebenarnya atau gimana, sindikat kriminal The Mandarin seperti apa, Ten Rings gitu. Itu gue penasaran banget seperti apa, karena di trailer itu nggak diperlihatkan jokesnya terlalu kebanyakan. Nggak ya, gue doain aja jokesnya nggak terlalu banyak ya, karena gini karena gua selalu protesnya ke MCU gini. Di saat-saat lo yang bertarung, di saat lo yang final battle, atau di saat lo yang hampir mati dibunuh oleh musuh lo sempat-sempatnya bercanda kayak Avengers Endgame. Itu di tengah-tengah adegan tuh, ketika itu kan ada si Star-Lord tuh, si Star-Lord itu dia tiba-tiba ngejokes ngelihat si Gamora yang dari tahun 2014 kan kembali ke time travel kan, si Gamora yang asli udah mati, ngejokes tengah-tengah, habis itu langsung battle lagi. Hilang Pak feelnya, Pak. Hilang feelnya. Makanya aduh, gue nggak mau MCU tuh udah mengulang formula gitu-gitu lagi. Oke, boleh lah ada jokes, cuman lu harus menempatkan jokes itu ke adegan yang tepat. Nah, gitu. Jangan lu saat lu battle atau segala macam lu ngejokes gak cocok sama itu. Aduh, makanya lu battle mau mati sempat-sempatnya ngejokes, gue kesel banget gue liatnya. Makanya aduh, mending gue nonton Marvel Netflix daripada MCU yang dulu zaman-zamannya Iron Man 3 setelahnya tuh. Aduh, mohon maaf ya, itu gue langsung keselnya di MCU di situ loh. Nah, gue harapin sih Shang-Chi ini dan seluruh phase 4 ini mereka saat menempatkan jokes, oke, itu nggak keterlaluan banyak. Nah, gitu. Karena ini sekali lagi, Marvel adalah film superhero, Pak, bukan film lawak. Jadi ya itulah seperti itulah, gue harapin seperti itu. Tapi fase 4 menurut gue ini bagus banget. Banyak banget project-project yang akan dibuat oleh
Kevin Feige untuk MCU ini fase 4 nih. Makanya gue suka banget, gue menunggu banget lah fase 4 seperti apa, terutama Shang-Chi sih. Gue nunggu banget, apalagi Spider-Man No Way Home kalau nggak salah, No Way Home ya, No Way Home itu sequel seperti apa ya. Itu the best Spider-Man yang gue suka di Spider-Man kedua sih. Far From Home the best. Tapi di sini ya balik lagi ke DC ya, balik ke DC. Ini adalah langkah yang sangat-sangat salah diambil oleh Warner Bros. Sangat salah. Secara bisnis salah banget. Ibarat kata ya ada apa ya, lu udah bangun rumahnya, lu udah bangun kerangka rumahnya, tapi tiba-tiba dihancurin, lu bikin rumah baru. Aduh, ya itulah adalah pepatah yang dikatakan oleh Bagema Show Indo pada saat dia podcast itu. Bener juga sih. Gue langsung ngomong bener. Warner Bros goblok lah. Gila tangan, aduh, what the fuck is this? Bener katanya ya. Oke, sekali lagi yang ketiga, oke. Topik ketiga gue ingin bahas mengenai sequelnya Man of Steel. Jadi ternyata di podcast itu ya, gue lupa sama nama youtubernya, siapa nama podcasternya. Itu Zack Snyder udah punya rencana sebenarnya dari tahun 2014an atau 2015an. Dia udah punya rencana untuk buat sequel Man of Steel. Udah punya rencananya. Dan villain selanjutnya adalah si Brainiac. Nah, Brainiac. Oke, kalau kalian udah tahu Brainiac itu siapa, jadi gini, Brainiac itu sebenarnya adalah komputer, Pak. Jadi itu adalah komputer berbentuk manusia yang sudah sangat-sangat canggih di planet Krypton. Nah, itu adalah robot yang diciptakan oleh Jor-El sebenarnya di komik ya, kalau yang gue baca di komik ya. Dan Brainiac itu ketika dia mengalami error, dia itu dimanipulasi oleh si General Zod. Nah, makanya kalau kalian lihat di seriesnya Smallville, itu sesuai banget di komik bahwa si Brainiac itu adalah sekutunya si General Zod, dan dia adalah orang yang sudah menghancurkan planet Krypton. Oke, kalau kalian belum tahu itu siapa, ada di video ini nih, di video ini. Nah, ini gue udah pernah buat videonya mengenai siapa dalang di balik kehancuran planet Krypton. Itu adalah si Brainiac kampret itu sendiri. Jadi si Brainiac itu kita udah dapat versi live actionnya di series Krypton ya. Oke, di series Krypton. Tapi gue jujur aja excited banget untuk mengenai Man of Steel sequel kedua, karena ini udah villainnya Brainiac. Dan kalau kalian masih ingat di Man of Steel film pertamanya, itu bangsa-bangsa Krypton pengikutnya General Zod itu, mereka tuh sebagian ada yang ditarik ke Phantom Zone kembali, penjara Phantom Zone yang dibuat oleh si Jor-El sendiri. Nah, gue pengen tahu nih, katanya mereka itu akan dibuat muncul kembali di sequel Man of Steel kedua ini katanya. Dan sekalian Zack Snyder itu ingin memperkenalkan Lex Luthor-nya di sini di Man of Steel kedua. Nah gitu, tapi ya semuanya udah berubah, planning udah berubah. Aduh, sayang banget Pak, makanya makanya gue harap sih sequel Man of Steel segera dibuat sih ya, karena aduh ini MCU udah bergerak maju, kenapa DC malah makin berantakan? Bukan DC-nya, DCU-nya. Oke, DCU-nya udah mulai berantakan. Aduh, gue nggak tahu lah apa yang dipikirkan oleh Warner Bros. Mereka sangat benci dengan Zack Snyder sampai segininya. Mereka bahkan postingnya itu di saat Henry Cavill ulang tahun Pak, Black Skin Superman, what the fuck? Aduh, sebenarnya Black Superman itu nggak usah dibuat lagi bahkan, karena gini, Snyder kan udah dibuat, lu tinggal mantepin aja Snyder First-nya. Udah itu bisa menyaing MCU banget sih, mohon maaf ya. Dan menurut gua fase 4 dan DCU yang jika Zack Snyder udah mulai Snyder First-nya, itu udah mulai seimbang Pak, udah mulai seimbang banget tuh. Nah, aduh, kesel banget. Makanya gua nggak tahu harus ngomong gimana lagi ya mengenai Black Superman. Tapi yang jelas gua tunggu banget buat seperti apa. Gua akan terus pantaunya Twitternya mereka, karena ya ini mohon maaf, ini udah mulai keterlaluan sih. Mending gua baca komiknya aja daripada menonton filmnya, kesel gua liatnya. Gitu ya. CW aja sampai sekarang masih kompeten loh, walaupun seriesnya udah mulai kayak sampah lagi ya, kayak The Flash itu udah mulai sampah, Batwoman segala macam, Supergirl, aduh, what the fuck is this? SJW di mana-mana, tapi menurut gua mereka masih kompeten, mereka masih mempertahankan castingnya CW. Lu lihat ya, Crash on Infinite Earths sukses, walaupun menurut gua jelek banget lah Crash on Infinite Earths. Oke, lanjut lah. Yang topiknya selanjutnya gua akan bahas mengenai sequel Joker. Mohon maaf nih ya, Warner Bros udah mulai membuat kesalahan lagi. Warner Bros sudah mulai ingin mengerjakan proyeknya Jokernya. Jadi kalau kalian tahu film Joker yang tahun 2019 ya, si Joaquin Phoenix kan udah menang Oscar tuh. Mereka mau membuat sequel Joker. Gini, mohon maaf ya, menurut gua Joker untuk film keduanya gak usah dibuat dah. Mohon maaf, karena gini, untuk endingnya Joker yang tahun 2019 itu sebenarnya endingnya udah pas banget di situ. Udah pas banget. Kenapa mereka di sequelnya? Wah gitu loh. Apa yang mau diceritain lagi gitu loh. Karena gini, Joker untuk film itu seharusnya itu tidak dibuat sebagai franchise. Itu hanya dibuat film solo Joker hanya untuk memenangkan film festival untuk DC Universe. Jadi
itu goblok banget tuh. Itu Warner Bros udah tolol, udah, mohon maaf ya. Aduh, Joker sequelnya ngapain dibuat? Aduh, kesel gue banget. Makanya apa ya, ceritanya itu seharusnya udah endingnya di situ, udah titik, udah di situ dah. Joaquin Phoenix udah membuat dirinya sebagai the real Joker, udah banget di situ di Joker yang pertama. Ngapain lo buat Joker kedua? Lu mau ceritain apa? Batman ada di situ, katanya kan si sutradaranya siapa namanya, Todd Phillips ya, itu dia mau buat Batman-nya versi dia sendiri di universe Joker itu. Katanya dia udah sempat diwawancara setelah Joker itu tayang 2019 lalu, dia udah ngomong seperti itu. Tapi kalau gue bandingkan dengan Batman di Ben Affleck sama Batman di Robert Pattinson, jujur aja ini udah mulai keterlaluan sih. Universe-nya udah kebanyakan, Pak. Multiverse-nya udah mulai kebanyakan, mohon maaf ya. Jadi ngapain wah gitu loh. Makanya gue lebih suka Jokernya udah mulai ending tepat di situ, udah jangan dibuat apa-apa lagi. Sumpah itu menurut gue gak nonsens banget. Multiverse udah kebanyakan dan yang menonton, yang fans baru pasti mereka bakal bingung, Pak. Mohon maaf ya, mereka bakal bingung. Sebenarnya kita yang udah tahu DC banget, kita udah tahu kan ya multiverse DC seperti apa. Mereka tuh tergolong berbagai macam entitas kehidupan live itu banyak banget di multiverse. Itulah DC multiverse DC. Memang agak sedikit membingungkan, tapi kita yang udah fans banget dari lama, kita udah tahu lah DC seperti apa. Jadi ini menurut gua marketnya mereka ngambilnya goblok banget, sumpah. Aduh, jangan please mohon maaf ya. Gua tekan sekali lagi, lu Warner Bros, lu udah lah, gak usah bikin sequel Joker. Lu bikin sequel Man of Steel ya, sequel Man of Steel, terus film originnya Ben Affleck Batman. Katanya lu udah ini restore universe, lu udah posting di Twitter lu. Tiba-tiba lu pengen membuat reboot Black Superman. Aduh, ngapain gitu loh. Ngapain? Gue gak usah lah. Makanya kalau lu ingin membuat pengen series project Black Superman mau, oke lah, nggak masalah. Cuman lu membuatnya mending di series, Pak. Series televisi series lah, di CW atau di Fox mungkin, atau di channel mana, HBO Max mungkin. Kalau lo pengen membuat series Black Superman ini, oke nggak masalah, tapi jangan di DCU. Mohon maaf ya, jangan di DCU karena itu akan merusak timeline banget, Pak. Serius, mohon maaf ya, karena DC ini udah mulai berkembang sejak perilisan Black Adam ya. Sebenarnya DC fandom Black Adam sama ya ini Shazam 2 udah mulai selesai syutingnya, nah kan. Terus Suicide Squad udah mulai dibuat sequelnya. Lu mau ngancurin itu dengan hanya Black Superman, lu mohon maaf ya, fans DC udah mulai nyerang lu pada Warner Bros. Jadi aduh, ini gue nggak tahu harus ngomong gimana lagi mengenai Warner Bros ya. Ini membuat kesalahan yang besar sih, the big mistake is ever. Kesal gue. Jadi inilah 4 inti yang sudah gue ceritakan mengenai Andy Snyder, sequelnya Man of Steel, The Black Superman, brengsek itu, sama sih sequel Joker. Ngapain dibuat? Kesel gue. Nah, seperti itu ya mengenai 4 inti keresahan gue mengenai apa yang dibuat oleh Warner Bros. Itu sudah mulai di luar batas, Pak. Aduh. Oke, itu aja mengenai video kali ini mengenai DC Comics Indonesia, mengenai 4 inti tadi. Kalau kalian ada yang ingin diskusi dengan gua mengenai Andy Snyder, sequel Man of Steel, Black Superman, atau Jokernya sequel ini, kalian tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Dan bagi kalian yang masih ingin tanya, "Bang, lu kapan bikin membership?" Oke, gini ya. Gua masih belajar mengenai membership. Gua baru belajar aja mengenai Saweria, Pak. Jadi untuk donasi, bagi kalian yang ingin donasi ke gua untuk mendukung channel konten DC Comics Indonesia. Nah, masalahnya gua masih belajar, Pak, mengenai Saweria dan juga membership itu, karena gua mau belajar banget mengenai cara Saweria itu kerjanya gimana sih, sama membership itu kerjanya gimana sih. Nah, gua masih belajar seperti itu. Tapi mungkin gue akan buka ya untuk Saweria dan juga membership tapi gue masih belajar. Jadi lu tunggu aja di channel video-video gue selanjutnya apakah gue udah buka membership atau belum. Tapi jelas kalau gue udah buka membership ataupun udah buka live streaming Saweria ya gue langsung kabarin di story Instagram gue. Nah seperti itu, oke? Itu aja untuk mengenai video kali ini, guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gue membuat video untuk mendidik dan menghibur kalian semua. Itu aja mengenai, guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woohoo.